Jika melihat data statistik lahan pertanian tahun 2015 sampai 2019 ada 3,4 juta hektar sawah non-irigasi, yang kalau dipersentasekan maka ada 41,9% atau hampir setengah dari total sawah yang ada di Indonesia ternyata tidak atau belum memiliki jaringan irigasi. Sawah non-irigasi cuma bisa 1 kali panen, atau jika curah hujan baik 2 kali panen per tahun. Artinya tanpa jaringan irigasi maka petani tidak bisa memaksimalkan fungsi sawah atau lahannya. Lalu bagaimana caranya agar petani bisa maksimal 3 kali panen per tahun? Maka solusinya adalah perlu adanya pembangunan jaringan irigasi. Tapi kan isu terkait sistem irigasi sudah ada sejak lama lalu tidak jelas realisasinya. Jangankan mau membangun irigasi yang baru, perawatan dan perbaikan irigasi yang ada saja sulit serta lambat tindak lanjutnya. Selain itu pembangunan irigasi sungai butuh anggaran yang besar. Eits, tunggu dulu. Mungkin irigasi permukaan seperti sungai butuh anggaran pembangunan yang besar, tapi irigasi pompa pipa atau irigasi tetes anggaran pembangunannya lebih kecil. Jadi solusi yang dimaksud adalah terkait irigasi pompa pipa atau irigasi tetes, sebagai sumber pengairan untuk sawah non-irigasi milik petani. Lalu agar solusi tersebut dapat direalisasikan bagaimana caranya? Nah, masih ingat di video narasi sebelumnya yang membahas tentang wakil rakyat harus dekat dengan rakyat? Jadi sampaikan aspirasi petani terkait pembangunan jaringan irigasi tersebut kepada wakil rakyat yang ada di pemerintahan. Lalu minta DPRD atau kepala daerah supaya program pembangunan irigasi pompa pipa atau irigasi tetes agar masuk dalam RKPD, atau masuk dalam RPJMD. Tapi kalau DPRD atau kepala daerah mengatakan program tersebut akan masuk dalam RPJPD, mending gak usah dipilih itu orang kalau dia mencalonkan lagi nanti. Karena RPJPD terlalu lama, bisa 2 periode atau 4 periode ganti pemimpin baru direalisasikan. Lalu bagaimana caranya agar program irigasi tersebut masuk dalam RKPD? Begini, jadi kalau anggota DPRD reses berkunjung ke daerah, maka sampaikan bahwa petani butuh pembangunan jaringan irigasi pompa pipa atau irigasi tetes. Jika aspirasi petani tersebut didengar oleh anggota DPRD maka rencana programnya akan masuk dalam RKPD. Kemudian minta penjelasan lebih lanjut sejauh mana program tersebut akan diimplementasikan. Kalau tidak ada penjelasan berikutnya dari anggota DPRD tersebut, mending nanti gak usah dipilih lagi itu orang. Lalu cara yang lainnya, sampaikan juga aspirasi petani kepada kepala daerah atau melalui tim suksesnya bahwa petani butuh pembangunan jaringan irigasi pompa pipa atau irigasi tetes. Jika aspirasi petani tersebut didengar oleh kepala daerah maka rencana programnya akan masuk dalam RKPD. Kemudian minta penjelasan lebih lanjut sejauh mana program tersebut akan diimplementasikan. Kalau tidak ada penjelasan berikutnya dari kepala daerah atau melalui tim suksesnya, mending gak usah dipilih lagi itu orang. Nah, sekarang isu terkait sistem irigasi sudah punya alternatif lain, yaitu irigasi pompa pipa atau irigasi tetes yang anggaran pembangunannya lebih kecil. Jadi mestinya aspirasi petani terkait irigasi ini bisa segera ditanggapi oleh DPRD atau kepala daerah. Jika tidak, maka calon dari kaum Numain telah siap di pemilu atau pilkada selanjutnya, dan jika terpilih, konsepnya akan diimplementasikan. Tenang, Numain selalu ada solusinya.